Natal sudah dekat. Siapkah adik-adik semua menyambutnya? Komisi Anak GKI Karangsaru Semarang akan melaksanakan ibadah Natal Anak online minggu depan, tanggal 20 Desember 2020. Mari kita persiapkan hati untuk dapat mengikuti ibadah Natal dengan baik dan kiranya hati kita dipenuhi dengan sukacita surgawi. Jangan lupa ya. Panduan Ibadah Anak Online Komisi Anak GKI Karangsaru. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, sekalipun ibadah kita masih ibadah online, tetap kita harus melakukan ibadah dengan penuh sukacita, kesungguhan hati, dan juga sikap yang baik. Dan untuk memberikan persembahan dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, memasukkan langsung ke kotak persembahan yang telah disediakan di gereja. Yang kedua, diserahkan melalui tata usaha gereja. Yang ketiga, dapat mentransfer uang persembahan ke nomor rekening berikut ini. Selamat berbakti. Tuhan Yesus memberkati. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hai. Kita sudah berolahraga. Sekarang bagiannya untuk melakukan senam ayat. Senam ayat di bulan Desember ini terambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 17. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Bunyinya begini. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Gampang ya? Iya. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebuah ayat yang mengingatkan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus kita semua adalah ciptaan yang baru. Kita sudah diampuni dosa kita sudah dipulihkan hubungan kita dengan Tuhan, sehingga kita harus menunjukkan
kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan yang baik, yang berkata-kata dengan benar, yang bertingkah laku menyenangkan hati Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semua. Senang sekali ya minggu hari ini kita dapat sama-sama memuji Tuhan. Kita dapat berjumpa kembali di ibadah sekolah minggu. Nah, sekalipun jarak kita masih memisahkan, sekalipun kita di rumah masing-masing, namun kiranya sukacita yang daripada Tuhan itu tidak berkurang sedikit pun ya. Bagaimana kabar adik-adik semua di rumah? Kak Kesha berharap adik-adik semua di rumah tetap dalam keadaan yang sehat ya. Nah, pada pagi hari ini siapa yang sudah siap untuk memuji Tuhan bersama? Kalau sudah siap, sudah semangat, Kak Kesha mau ngajak kita semua untuk bangkit berdiri karena kita akan memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kak Kesha akan mengajak kita untuk menyanyikan satu lagu pujian, Hatiku Penuh Nyanyian. Sambil tepuk tangan ya. Suatu kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami untuk kami dapat masuk ke rumah Tuhan, untuk kami dapat beribadah bersama. Sekalipun kami beribadah secara online, namun kiranya kami dapat tetap menikmati kehadiran Tuhan, kami dapat bersuka cita, dan kami juga dapat mengikuti kebaktian ini dengan baik. Tuhan tolong supaya kami dapat memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan penuh keseriusan, dengan penuh kesungguhan hati. Kiranya Tuhan juga memberkati ibadah kami pada pagi hari ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga sampai akhirnya nanti. Tuhan berkati kami yang ada di rumah maupun kakak-kakak sekolah minggu yang sudah menyiapkan untuk ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu demi Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, dalam masa-masa menjelang Natal ini bersyukur sekali ya kita bahwa Tuhan Yesus sudah lahir ke dalam dunia. Kelahirannya itu membuat kita dapat memiliki relasi dengan Tuhan yang dipulihkan. Kita dapat datang kepada Tuhan, kita dapat memuji Tuhan, kita dapat juga untuk mendengarkan suara Tuhan. Nah, adik-adik, dengan penuh sukacita, Kak Kesha mau mengajak kita semua untuk memuji Tuhan, memuji nama Tuhan yang sudah lahir, yang kelahirannya akan kita rayakan. Mari sama-sama kita menyanyikan pujian Singing Glory Praise the Lord. Hallelujah.
Nah, adik-adik senang banget ya sekarang kita udah mau masuk dalam masa-masa menjelang Natal. Bagaimana, apakah adik-adik di rumah udah mulai pasang hiasan Natal? Udah mulai pasang lampu-lampu Natal yang klip-klip itu? Ada yang udah mulai bikin-bikin kue Natal. Nah, tapi adik-adik tetap harus ingat ya bahwa kelahiran Kristus itu jauh sukacitanya itu melebihi dari sekedar kita pasang lampu, dari sekedar kita untuk masak kue buat Natal nanti. Nah, adik-adik, untuk mempersiapkan kita mendengarkan cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus yang disampaikan beritanya kepada Yusuf, nah Kak Kesha mengajak kita semua untuk menyanyikan pujian Yesus Sayang Padaku. Adik-adik, sebelum kita memulai membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, hari ini kami dapat datang ke sekolah minggu sekalipun secara online. Kami dapat mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam kehidupan kami, dan melalui firman Tuhan juga hidup kami semakin diubahkan. Tolong kami supaya kami dapat mengerti. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah namamu, demi Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, bagaimana kabarnya? Kak Kesha berharap adik-adik semua yang ada di rumah kabarnya tetap baik, tetap sehat ya. Nah, adik-adik masih ingat gak bagaimana cerita minggu lalu? Minggu lalu kita sudah mendengar bagaimana berita peristiwa mengenai kelahiran Tuhan Yesus itu disampaikan kepada Maria. Nah, hari ini Kak Kesha akan mengajak kita semua untuk melihat bagaimana peristiwa mengenai kelahiran Tuhan Yesus itu disampaikan kepada Yusuf. Nah, adik-adik, sekalipun berita mengenai kelahiran Tuhan Yesus itu sudah tersiar ribuan tahun yang lalu, tetapi cerita itu masih sangat memberi dampak yang besar bagi kehidupan kita sampai saat ini. Nah, penasaran dengan cerita bagaimana pemberitaan kelahiran Tuhan Yesus kepada Yusuf? Adik-adik, udah siap dengan Alkitabnya? Kak Kesha mengajak kita semua untuk membuka dari Matius 1 ayat 18 sampai dengan 25. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Nah, adik-adik bisa simak dalam Alkitabnya masing-masing ya. Kak Kesha akan membacakannya bagi kita. Kelahiran Tuhan Yesus. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan
menyelamatkan umatnya dari dosa. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamai dia Yesus. Adik-adik, sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Adik-adik, Matius 1 ayat 18-25 mencatat bagaimana pada saat itu Yusuf sudah bertunangan dengan Maria istrinya. Tetapi kita perlu ingat ya, dan kita perlu tahu bahwa cara pertunangan pada saat itu dengan saat ini itu beda. Bedanya apa? Karena bedanya itu pada saat itu yang memilihkan calon atau memilihkan istri untuk pihak laki-laki itu adalah orang tua dari pihak laki-laki. Nah, jadi kira-kira perempuan mana nih yang cocok untuk anak laki-laki saya? Nah, nanti saya akan pilihkan itu untuk menjadi istri anak laki-laki saya. Begitu. Nah, tapi adik-adik sekalipun dikatakan sudah bertunangan, sebenarnya mereka saat itu sudah disebut sebagai sepasang suami istri. Namun mereka tidak boleh berhubungan lebih jauh. Kalau sampai mereka berhubungan lebih jauh, maka kemudian mereka akan mendapat hukuman. Nah, kira-kira apa hukumannya? Hukumannya adalah nanti mereka akan dirajam oleh batu. Mereka akan dilempar oleh batu. Nah, sangat mengerikan sekali ya adik-adik. Nah, kemudian adik-adik pada saat itu Alkitab juga mencatat Yusuf dia mengalami masalah yang sangat besar. Yusuf mengalami dilema, kegalauan di dalam hatinya yang sangat besar. Kenapa? Karena pada saat itu kan tadi Kak Kesha sudah sampaikan bahwa Yusuf dan Maria ini masih bertunangan. Tetapi masalahnya adalah pada saat itu didapati bahwa Maria justru telah mengandung, telah hamil terlebih dahulu. Nah, Yusuf saat itu sangat kaget. Dia kaget sekali, loh kok bisa ya Maria hamil gitu. Adik-adik, pada saat itu kalau misalkan orang banyak tahu bahwa Maria istrinya itu sudah hamil, padahal mereka belum menikah, mereka masih bertunangan, ingat hukumannya bahwa mereka akan dirajam oleh batu, dia akan dilempar oleh batu. Nah, adik-adik pada saat itu Yusuf itu tidak tahu kalau misalkan Maria itu sebenarnya tunangannya itu mengandung dari Roh Kudus. Itulah sebabnya mengapa Alkitab mencatat bahwa pada saat itu Yusuf hendak menceraikan Maria secara diam-diam. Maksudnya adalah Yusuf ingin berpisah dengan Maria. Yusuf tidak ingin bersama dengan Maria, supaya Yusuf juga tidak ingin agar Maria istrinya mendapat cemar, namanya juga jadi buruk di depan banyak orang, dan Maria juga nanti akan menanggung hukuman dilempar oleh batu. Akan tetapi adik-adik, ketika Yusuf sedang mempertimbangkan niat hatinya, keinginan hatinya untuk berpisah dengan Maria, untuk bercerai dengan Maria, ternyata pada saat itu malaikat Tuhan datang dan berbicara kepada Yusuf melalui mimpi ketika Yusuf sedang tidur. Malaikat Tuhan datang dan seolah-olah hendak menjelaskan kepada Yusuf bahwa terkait dengan kehamilan Maria ini, dia hamil dari Roh Kudus. Malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf, adik-adik bisa memperhatikannya dalam ayat 20 sampai dengan 21. Dikatakan bahwa malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya itu adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Adik-adik, melalui ayat 20 sampai dengan 21 tadi kita dapat lihat bagaimana malaikat seolah berbicara kepada Yusuf dan menjelaskan terkait tentang kelahiran Maria, bahwa Maria ini hamil itu karena Roh Kudus yang memberikannya. Jadi bayi yang ada dalam kandungannya itu berasal dari Roh Kudus. Bayi yang ada dalam kandungan Maria itu tidak berasal dari hubungan Maria dengan laki-laki lain, tetapi itu dari Roh Kudus. Maka Maria tidak bersalah pada saat itu. Nah, adik-adik, tadi kan di ayat 21 dikatakan bahwa bayi itu akan diberi nama Yesus. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak
kenapa bayi yang lahir itu akan diberi nama Yesus? Nah, nama Yesus yang diberikan kepada bayi yang nanti akan lahir itu berarti adalah sebuah simbol pengharapan kepada keselamatan melalui Mesias yang nantinya akan menyelamatkan mereka dari penindasan. Akan tetapi adik-adik, pada bagian ini malaikat Tuhan menyampaikan bahwa mengapa bayi itu diberi nama Yesus, itu karena nantinya Yesus yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Adik-adik, setelah Yusuf bangun dari tidurnya, kemudian ia melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan kepadanya. Yusuf tidak menjadi ragu untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Yusuf tidak jadi berpisah dengan Maria, karena sekarang Yusuf tahu bahwa bayi yang ada dalam kandungan Maria itu berasal dari Roh Kudus. Yusuf dan Maria tetap taat untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Yusuf dan Maria menjadi alat Tuhan untuk menggenapi apa yang menjadi maksud dan rencana keselamatan Tuhan. Adik-adik, coba kita lihat di sini. Yusuf dan Maria, dia taat kepada Tuhan ketika Tuhan memakai mereka untuk menjadi alat sarana menggenapi rencananya. Kalau kita lihat dalam ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-25, di sana dicatat peristiwa mengenai kelahiran Tuhan Yesus itu sebenarnya sudah dinubuatkan sejak dari ribuan tahun yang lalu, sejak dari zaman perjanjian lama. Dan hal ini dicatat dalam Yesaya 7 ayat 14. Kak Kesha akan bacakan ya buat kita. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel. Nah, adik-adik, inilah nubuatan yang disampaikan Tuhan kepada Nabi Yesaya untuk disampaikan kepada Raja Ahaz, bahwa pada saat itu ada seorang perempuan muda yang mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan diberi nama Yesus. Adik-adik, Yesaya 7 ayat 14 ini telah memperlihatkan kepada kita bagaimana nubuatan yang disampaikan Allah kepada Nabi Yesaya untuk disampaikan kepada Raja Ahaz, bahwa pada saat itu akan ada seorang perempuan muda yang mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kemudian anak laki-laki itu akan diberi nama Immanuel. Siapakah perempuan muda yang mengandung itu? Itu adalah Maria yang telah digenapi di dalam perjanjian baru. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah melihat bagaimana peristiwa mengenai kelahiran bayi Yesus melalui seorang perawan bernama Maria. Hari ini kita juga sudah melihat bagaimana Yusuf, seorang yang takut akan Tuhan, dan dia juga taat terhadap perintah Tuhan. Tuhan memakai Yusuf dan Maria sebagai alat untuk menggenapi rencananya. Adik-adik, sekalipun Yusuf dan Maria ini adalah orang yang termasuk dalam kategori orang yang sederhana, orang-orang yang tidak terlalu dianggap, mungkin banyak orang juga yang tidak kenal pada Yusuf dan Maria pada saat itu. Yusuf adalah seorang tukang kayu, tetapi dalam kesederhanaan mereka Tuhan memakai mereka untuk menjadi alat dalam menggenapi rencananya. Nah, dan Yusuf dan Maria melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan itu dengan hati yang taat dan rela. Adik-adik, melalui firman Tuhan hari ini, kita juga dapat melihat bagaimana melalui kehadiran kelahiran Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini, itu membawa keselamatan yang besar bagi setiap manusia yang berdosa. Kelahiran Yesus ke dalam dunia itu membuat kita, manusia yang berdosa, dapat disucikan, dapat dikuduskan, dapat dipulihkan, dan kita dapat memiliki relasi lagi dengan Allah. Adik-adik, marilah kita belajar dari firman Tuhan hari ini, dari tokoh Yusuf. Mari kita belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Kita belajar menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Tidak hanya itu, tetapi kita juga belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada firman Tuhan, taat kepada orang tua. Dan ketika kita taat kepada firman Tuhan, maka kita akan melihat bagaimana dari hari ke hari Tuhan itu membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang serupa Kristus. Nah, adik-adik, biarlah melalui firman Tuhan hari ini kita mengingat terus ya bagaimana kita menjadi seorang pribadi yang taat, anak-anak Tuhan yang taat, mendengarkan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga memakai kita seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, Allah yang sangat baik, kami mengucap syukur Tuhan, karena melalui firman Tuhan hari ini kami kembali diingatkan dan kami banyak belajar dari tokoh Yusuf, di mana Tuhan memakai Yusuf dan Maria sebagai alat untuk menggenapi rencana Tuhan, dan Yusuf dan Maria pun taat terhadap perintah Tuhan dan melakukannya dengan hati yang rela. Tuhan tolong supaya kami anak-anak Tuhan menjadi pribadi-pribadi, menjadi anak-anak Tuhan yang dapat taat, yang dapat dengar-dengaran terhadap Tuhan, terhadap firman Tuhan, dan biarlah Tuhan juga dari hari ke hari mengubahkan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami menyerahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, demi Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita tadi sudah mendengar kisah bagaimana Yusuf yang taat kepada Allah, bagaimana Tuhan memakai Yusuf dan Maria untuk menggenapi rencananya, dan Yusuf dan Maria taat kepada perintah Tuhan. Nah, biarlah kita juga dapat belajar dari tokoh Yusuf pada hari ini yang taat kepada perintah Tuhan, demikian pula kita yang taat dan dengar-dengaran kepada perintah Tuhan, kepada firman Tuhan. Nah, Kak Kesha mengajak kita semua untuk menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Adik-adik, sebelum menutup rangkaian kebaktian sekolah minggu kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan yang sungguh nyata di dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat beribadah sekolah minggu sekalipun secara online. Namun biarlah kiranya sukacita Tuhan itu tidak berkurang sedikit pun dari hati kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur karena kami telah mendengar firman Tuhan, dan kami belajar banyak dari tokoh Yusuf yang melalui ketaatannya terhadap perintah Tuhan, dia menjadi alat Tuhan untuk menggenapi rencana-Mu. Tuhan, biarlah ini juga menjadi pembelajaran bagi kami, menjadi ingat-ingatan bagi kami bagaimana kami untuk terus taat kepada perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan kehidupan kami sepanjang minggu ini, biarlah sungguh kami juga dapat menikmati Tuhan, kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang semakin cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Minggu depan. Terima kasih buat adik-adik semua yang sudah mengumpulkan aktivitas sekolah minggu.
Jawabannya benar semua. Adik-adik hebat. Tapi hanya ada satu orang pemenang. Maka sekarang kita mau undi ya sama-sama. Selamat buat adik Clementia. Adik Clementia akan mendapatkan satu buah hadiah. Hadiah akan dikirimkan ke rumah Clementia ya. Ditunggu. Dadah.